Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Yunus Abriansyah. Dan pada video kali ini teman-teman semuanya, kita masih berada di playlist pemrograman mobile. Kita masuk di episode ke-12, kita akan bahas tentang intent gitu. Jadi topik pembahasan kita nanti cuma ada 3. Oke, sedikit tentang teori dan ngodingnya lebih banyak gitu. Yang pertama, apa itu intent? Kemudian yang kedua itu kita nanti akan bahas tentang jenis intent. Dan yang terakhir ngoding ya. Ngoding implementasi dari intent itu sendiri. Gitu. Jadi yang pertama apa itu intent? Jadi poin yang pertama adalah intent itu adalah sebuah kelas dalam programming Android yang berfungsi untuk perpindahan halaman. Gitu. Intent juga merupakan suatu objek yang terdapat dalam suatu activity di mana objek tersebut dapat komunikasi dengan activity lain, baik activity pada fungsi internal Android gitu ya, misal seperti memanggil activity dalam satu package atau beda package pun juga bisa, yang masih berada dalam satu project tentunya. Gitu. Sip ya. Intent itu merupakan objek, ya instansiasi objek. Tipenya itu kita bisa ambil dari package Android, konten, lalu kelasnya intent. Untuk kita menjalankan sebuah activity baru, gitu ya, perpindahan activity, kita bisa panggil metode start activity. Start activity ini digunakan untuk memulai sebuah activity lain. Nah, kemudian nanti di dalam start activity ini kita tambahin intentnya apa? Dari perpindahan dari mana menuju kemana. Nah, gitu. Terus yang terakhir nih, intent juga dapat membawa data yang akan diterima oleh activity yang dituju dengan menambahkan key dan value. Jadi key sama value ini pasangan pada metode put extra. Dan nanti key dan value itu atau value dari key itu dapat diterima dengan menggunakan metode get extra. Oke, jadi simpelnya gini. Kita akan bahas yang sederhana aja. Intent itu nanti dia akan menyediakan perpindahan halaman. Entah nanti halamannya kita mau ke browser, ke link yang berbeda, atau bahkan ke halaman itu sendiri. Gitu, ke halaman lain di project kita itu. Gitu, kita bisa juga melakukan, kalau misalnya diklik ini, nelpon siapa gitu, langsung telepon, itu juga bisa. Buka maps, itu juga bisa. Jadi, intent itu membawa dari activity mana di dalam project kita mau kemana gitu. Nah, perpindahan itulah yang disimpan ke dalam intent. Nah, nanti ketika perpindahan itu dari mana ke mana sudah ditetapkan di intent, kita tinggal jalankan start activity. Sesimpel itu. Jadi intent itu membawa data dari mana ke mana. Bahkan yang lebih keren, intent itu membawa data dari mana ke mana sekaligus mau ngirimin data apa ke situ gitu. Oke, misalnya kalau di Tokopedia kita disediakan berbagai macam produk ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Banyak. Kita pilih salah satu, itu kan kita masuk ke detail produknya. Ada deskripsinya, ada fotonya, ada judulnya, harganya, dan lain sebagainya. Nah, gitu kan ketika kita milih salah satu produk, itu kita disediakan atau sekaligus ngirimin ID-nya. Gitu. Nanti ketika nampil di detail dari produk itu, makanya kita panggil yang dikirimin ID berapa, saya mau nampilin data dengan ID sekian. Gitu, lengkaplah datanya di detail. Sesimpel itu, intent. Lalu jenis intent. Intent itu dibedakan menjadi 2 teman-teman semuanya, yaitu explicit intent sama implicit intent. Nah, kalau yang explicit itu berfungsi untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama. Misalnya seperti berpindah activity. Sebenarnya ini kita udah terapkan juga di Splash gitu ya. Kita udah terapkan di Splash yang menuju ke main gitu. Aman? Aman ya. Kemudian kalau yang implisit, nah implisit itu nanti perpindahannya menuju di luar konteks aplikasi kita. Gitu, intinya mah gitu. Fungsinya untuk memanggil fungsi activity yang sudah ada di fungsi internal Android gitu. Seperti misalnya nanti kita langsung didirect ke dial number, kalau kita mau nelpon seseorang gitu ya. Lalu nanti kita bisa langsung didirect pakai link menuju ke link mana atau URL mana. Nanti bukanya di browser, Google Maps, kamera, galeri, dan lain sebagainya. Nah, gimana kalau sekarang kita langsung ngoding? Gitu, langsung ngoding aja. Kita buka project kita. Oke. Project awal kita itu kalau kita jalankan kan seperti ini ya.
Saya buka di layout aja. Munculnya seperti ini. Wait. Oke, seperti ini. Jadi saya mau ganti dulu deh. Yang ini buttonnya saya mau satu aja. Nah, button oke ini gimana kalau saya cuman ganti button dah gitu aja. Karena sederhana aja untuk project kita ya. Mungkin teman-teman nanti kalau udah ngerjain project serius bisa digarap lebih serius gitu. Lalu ini untuk teksnya saya mau button itu custom teksnya. Jadi ini saya langsung tulis sama hardcode-nya ya di sini. Jadi ini menuju pembahasan intent. Ini hardcode, teman-teman nanti bisa selesaikan sendiri di string gitu. Oke, begini. Terus yang ini saya mau styling juga dia. Saya mau tambahin style baru. Style namanya adalah label gitu aja deh. Terus item dan lain sebagainya. Gitu. Hapus dulu. Ini berarti silahkan ditata yang rapi ya. Gini. Kayaknya string nggak perlu deh untuk yang teksnya. Nah, gini. Terus ini margin gimana kalau bentar. Kita ke demand ya. Nih, berubah sendiri dia. Style. Kita menuju ke menuju ke demand. Ke values demand. Kita mau tambahin satu dimensi baru untuk margin vertikal tuh margin vertikal gitu. Di ini misalnya 20 dp. Terus saya mau styling di sini. Ini layout margin vertikal. Kita pakai yang tadi margin vertikal. Nah, gini. Ini agak error karena nggak bisa dipakai di semua elemen. Tapi sementara di sini aman. Oke. Style kita pakai tadi label. Gitu. Terus teksnya kita mau sendiri. Ini teksnya pembahasan intent. Gitu. Ini udah ada nih semuanya. Cuman button ini kayaknya margin topnya kita pakai juga deh. Nah ini. Oh berarti ini nggak usah. Dah, gini aja. Oke. Nah, terus ini nanti kita manual margin topnya first element tadi. Karena ini first element. Oh, bukan yang button. Yang ini. Margin top first element. Nah, gini. Sudah sementara seperti ini aja teman-teman semuanya. Jadi untuk buttonnya kita kasih nama dengan menerapkan ID. Misalnya di sini BTN apa ya, intent gitu ya, BTN menuju intent, pembahasan intent. Nah berarti sekarang kita tarik dulu button kita gitu di logiknya, di logic sini. Oke, kita akan tarik misalnya di sini button, kayak elemen kita button, terus kita namain dengan BTN intent gitu. Ini teman-teman bisa lakukan sekali di bagian sini on create. Oke, jadi button BTN intent sama dengan apa gitu. Cuman ini kan sifatnya global, jadi nanti kita bisa pakai di macam-macam fungsi. Di sini bisa, di sini bisa, kan scope-nya global ya. Kalau kita taruh ini di sini doang, berarti kan cuma bisa dipakai di function on create doang gitu. Sip ini. Ini gimana kalau kita matiin dulu? Mudah-mudahan teman-teman paham ya mengenai ini. Yang on stop, on pause, life cycle activity. Dah. Gini, biar ringkas. BTN intent. BTN intent berarti kita isi instansiasi dari button gitu. Caranya kita akan find view by ID di layout ini.
Oke, di layout activity ini yang kita terapkan. Oke, terus kita r.id. Namanya apa tadi? btn intent. Nah, ini udah beres. Sekarang ini inisialisasi komponen. Oke, aman. Terus yang berikutnya adalah event click btn intent. Berarti kalau btn intent nanti set on click listener, gitu ya, kita bisa pakai lambda. Jadi gini. Oke, simple. Daripada kita pakai manual gini, btn intent yang set on click listener, kemudian new view click listener, gini-gini. Ini cukup panjang. Kita pakai versi lambda aja, gini. Cuman ini kalau nanti teman-teman nggak support versi lambda, ya mau nggak mau yang manual gini. Di Android Studio nggak support versi lambda. Coba kalau kita set versi lambda, nah ini, gitu. Sip ya, kalau nggak bisa pakai yang tadi. Berhubung saya bisa, jadi saya pakai yang lambda. Nah, misalnya gini, kita siapin dulu intent juga di sini. Ini deklarasi komponen. Kita pakai intent gitu misalnya. Saya juga terapkan ini di global supaya nanti bisa diterapkan di banyak fungsi, di banyak metode gitu ya. Kalau di Java mah nyebutnya metode. Oke, intent, sama dengan new intent. Ini yang sebenarnya yang eksplisit nih, kita terapin di sini aja. Explicit intent. Gitu. Intent dari mana? Dari activity ini. Jadi dari main activity.this menuju ke, nah menuju ke mana? Menuju ke, kita akan bikin activity baru yang namanya intent. Kita bikin. Oke, di app klik kanan new activity, kita pilih yang empty aja. Gitu, kita namain dengan intent activity. Kita bahas soal intent. Jadi nanti saya maunya setiap pembahasan itu ada ininya. Ada menuju intent, menuju apa, nanti apalagi gitu. Jadi kita seiring waktu nambahin activity lagi. Gitu, sip. Ini menuju ke intent. Jadi dari activity ini, main activity.this menuju ke intent activity.class. Gitu. Terus untuk jalanin activity gimana? Start activity. Intentnya mana? Intentnya ini. Gitu. Aman ya, cobain. Kita coba dulu. Jadi ini mau nggak mau kayak yang tadi. Kayak yang sebenarnya dari Splash juga udah ada ya. Kita tunggu hasilnya. Pertama kali running agak sedikit berat. Nah, ini Splash. Oke, menuju pembahasan intent. Nah, gitu. Intent masih kosong ya, berarti benar. Aman. Nah, ini explicit intent. Nah, tadi kita kan cuman mindahin activity. Gimana kalau kita mau dia itu ngirimin data sekalian? Oke, jadi caranya gini. Kita kasih put extra. Key-nya apa? Misalnya key-nya adalah message gitu. Terus value-nya apa? Value-nya misalnya silahkan belajar intent gitu misalnya. Aman? Aman. Nah, untuk nangkepnya gimana? Nangkepnya berarti misalnya di sini kan ya. Terus misalnya di sini kita tinggal tampilin aja ya, pakai tush gitu. Tush make text, konteksnya mana? Tumpuannya activity ini. Terus yang berikutnya teksnya apa gitu ya. Teksnya saya mau ngambil tadi. Kita bisa ambil get intent gitu. Terus get string extra. Key-nya apa? Key-nya misalnya yang tadi ya, harus sesuai. Message. Terus untuk durasi tush ini. Tush length short
langsung show aja. Gitu. Sip, cobain lagi. Nah, ini misalnya menuju ke intent. Silahkan belajar intent. Nah, itu sekalian ngirim data. Nanti datanya bisa kita tampilkan seperti ini, bisa kita olah lagi dan lain sebagainya ya. Misalnya ini saya pisah deh. Ini message terima kiriman data. Itu jadi saya mau string message sama dengan ini. Gitu, ini bisa diolah lagi silahkan. Aman ya, aman. Nah, kemudian yang berikutnya gimana kalau kita modifikasi yang intent tadi. Yang ini. Oke, defaultnya constraint layout, nggak apa-apa. Atau biar serasi sama hard code. Kan dia pakai linear ya. Oke, nggak apa-apa. Ya udah deh. Kita pakai linear aja. Supaya lebih gampang. Urusan constraint layout, relative layout, ntar gitu ya. Linear layout. Nah. Ini berarti padding horizontalnya kita pakai yang demand kita udah siapin kayaknya. Nah, ini. Terus untuk apalagi orientasi, orientasinya vertikal gitu. Sip, yang pertama misalnya kita punya text view ini kita pakai stylingnya yang label aja gini. Ini teksnya kayak ini, saya set margin topnya dulu gini. Teksnya saya mau gini. Yang pertama itu explicit ya. Explicit intent. Gitu. Yang explicit intent itu sebenarnya kita udah lakukan di... Bentar, saya duplikat aja deh. Kita sudah lakukan saat... Oke. Contohnya sudah kita lakukan saat menuju ke halaman ini. Kita contohin udah tadi ya. Nah, sekarang yang implicit intent. Gitu. Ini saya mau nambahin horizontal, jadi saya bisa pakai view. Atau kalau teman-teman males ngoding ya, secara natif kayak gini, teman-teman bisa ke desain, tinggal drag and drop aja. Misalnya di sini ada banyak nih. Dan ini yang hanya kedaftar di settingan default kalau kita nggak pakai Android X gitu. Saya mau tambahin horizontal. Kita cari sebentar. Nah, ini horizontal divider. Di sini ya. Nah, setelah ini contohnya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini view divider bla 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 bla. Ini nggak perlu kasih ID. Gini aja. Backgroundnya. Oh, harus background ada. Oke, height-nya 2 deh. Biar lebih tebal. Gitu. Sip. Sekarang yang implicit intent. Nah, contoh yang pertama kita pakai button. Kita pakai styling button aja supaya nggak repot-repot. Style button gitu. Untuk teksnya gimana kalau yang styling button itu kita coba cek di style button ini, jangan button height-nya tuh 30 aja deh. Nah, gitu. Oke, kita kasih teks. Yang pertama apa nih contohnya? Misalnya kita ke dial number ya. Atau ke URL dulu. Menuju YouTube SWS, Study with Student. Kita kasih ID misalnya untuk penanda. ID-nya BTN link. Dah, gitu aja.
btn link, kita berarti bisa tangkap di sini. Kita instansiasi dulu. Instansiasi komponen. Oh, deklarasi ya. Deklarasi komponen. Oke, yang pertama jelas intent. Intent. Yang kedua button tadi. Button btn link. Bener. Saya taruh di sini deh. btn, oke. Yang best practice-nya kalau kita namain ID di sini di XML, entah itu di styling atau apapun, itu spasi ganti underscore. Nah, sedangkan kalau best practice di sini di program Java-nya itu kita pakai camel casing. Gitu. Ini kayak gini. Aman. Terus misalnya di sini btn link sama ini instansiasi komponen find view by id r.id.btn apa btn link. Gitu, sesuai sama yang ada di layout kita. Nah, kalau udah kita kasih tadi event klik. Event itu nggak cuman klik ya. Misalnya bisa on change atau apa, tergantung komponennya. Cuman idealnya kan kalau button ya diklik gitu. Event klik btn link. Jadi btn link set on klik listener. Saya mau pakai lambda lagi-lagi. View, terus min lebih besar dari, actionnya mau apa. Kita mau apa? Kita set dulu intent. Yang pertama kan link ya, misalnya. Intent, terus kita set new intent. Nah, ini tipe actionnya itu adalah intent.action view. Action view. Kalau kita langsung di konstruktornya, langsung aja di sini URL-nya apa. Gitu, misalnya yuri.parse. Nah, ini URL kita. Misalnya https www.youtube.com/studywithstudentkuy gitu. Terus start activity apa intentnya. Dah. Nah, kalau seperti ini kan kita harus perlu koneksi internet ya. Oke, kita harus perlu koneksi internet. Jadi, ini kenapa error? btn link. Kenapa error? Kayaknya nggak ada yang error ya. Oke, coba kita ulangin deh. Apa resource-nya belum kedetek? r.id. Nah, gini. .btn link. Oke, udah amat. Saya yakin ini nggak error, cuman nge-lag suggest-nya aja. Mudah-mudahan gitu. Keyakinan saya bener ya. Kita harus tambahin satu permission di Android Manifest. Di sini kita teman-teman yang belum tahu permission itu, misalnya aplikasi kita butuh permission kamera gitu, perizinan kamera, perizinan lokasi dan lain sebagainya. Nah, kayak gitulah. Use permission di sini misalnya kita perlu internet. Android.permission.internet. Gini. Ini kayaknya nggak perlu, langsung tutup aja. Gini, cobain. Tuh, ini udah nggak error nih, suggest-nya aja yang nge-lag. Kita cobain sambil kita buka ya. Oke, terminate dulu nggak apa-apa. Oke, menuju pembahasan intent. Oke, silakan belajar intent menuju YouTube SWS. Nah, gitu. Oke, menuju ke YouTube. Begitupun juga dengan link-link yang lain gitu. Kalau misalnya link itu misalnya link itu ngacunya ke Maps, berarti otomatis kan buka Google Maps gitu-gitu. Cuman kalau linknya ini kayak ke URL website yang nggak ada aplikasi mobile yang belum kita install, maka diarahkan ke browser, kemudian ke halaman web tersebut. Gitu. Oke ya, aman? Aman. Yang berikutnya lagi, misalnya kita tambahin satu divider. Gini, ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Ya udah deh, saya mau cut, saya mau masuk ke style.
Saya mau nambahin style baru, divider gitu. Paste saja yang tadi. Ini item name. Ini width-nya. Ini item. Terus ini juga item name. Item. Satu lagi item name. Gini. Oke, aman. Terus saya mau tambahin dia margin vertical. Oh, sorry. Item name margin vertical. Gitu, misalnya margin vertical. Nah, gini aja. Terus di activity intent-nya saya mau dia stylenya divider. Ya, ini juga sama nih. Stylenya divider. Nah, gitu. Aman. Ini implicit intent. Terus kita pakai button satu lagi. Cuman ID-nya nggak boleh sama pasti. Ini BTN dial number. Ini bisa kita untuk nelpon gitu langsung. Ini menuju ke telepon. Ini telepon ini bisa dua macam teman-teman semuanya. Bisa langsung kalau kita klik nelpon langsung, atau bisa ke cek nomor kayak misalnya kayak gini nih. Sorry. Tadi oke, bisa kayak gini. Kita ke number. Terus nah ini. Oke, nulis kayak gini atau langsung ditelepon dia. Gitu. Bisa dua-duanya. Menuju ke dial dulu ya, dial number. Oke, menuju dial number berarti kita perlu di sini BTN dial number. Langsung aja di sini. BTN dial number sama dengan find view by ID r.id. R itu resource. ID BTN dial number, terus ini event klik BTN dial number, BTN dial number, kita kasih event set on click listener view lebih besar dari kita, menuju panah kanan langsung. Ini sebenarnya kalau kita mau sekali action gini aja bisa gitu, misalnya apa langsung start activity apa. Nah ini bisa. Oke, titik koma. Cuman kan ekspresi kita banyak ya, jadi kita harus tambahin kurung kurawal. Gini. Kita set intent. Nah ini nih. Jadi satu intent bisa dipakai berulang kali. Gitu. Set ini gitu. Jadi nggak perlu kita bikin intent apa, nggak perlu. Dan itu sedikit best practice ya. Oke. Intent gitu. Ini action intent dot action call, action dial dulu gini, langsung kita bisa gini sebenarnya seperti yang di atas, langsung gini mau nelpon nomor mana gitu, URI.parse gitu. Cuman bedanya ini ada satu keyword tel gitu, tel titik 2 nomor teleponnya, misalnya 0123456789 gitu. Terus start activity intent. Cobain ya. Oke. Menuju pembahasan intent, menuju ke dial number. Nah, sip ya teman-teman semuanya. Jadi untuk video kali ini kita udah menerapkan bermacam-macam jenis intent, yaitu explicit sama implicit intent. Nah gitu. Dan untuk yang implicit intent kita terapkan tadi menuju ke link mana gitu ya, sama menuju ke dial number gitu. Cukup dua aja. Nah untuk penerapan intent ini misalnya kita bisa pakai untuk memilih sebuah foto, misalnya kita terapin bisa nggak ya di sini, karena aplikasinya cuman dikit. Misalnya ini aplikasi yang pernah saya buat. Nah ini juga pakai intent, misalnya ganti foto profile gitu.
pilih foto misalnya. Nah ini, dia ngarahnya ke ini, ke galeri atau ke files gitu ya. Nah gitu. Kita bisa pilih dari galeri atau dari mana, terserah. Itu juga pakai Intent kawan-kawan semuanya. Sip. Dan ini juga saya buatnya native kok. Native Android Studio. Pakai Java juga. Sip, saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Dan untuk video selanjutnya teman-teman semuanya masuk ke episode 13. Kita akan bahas tentang layouting atau tata letak. Ini juga cukup menarik banget. Karena sementara ini kita kan cuma pakai layouting linear layout. Orientasinya adalah vertikal. Dan nanti ada berbagai macam jenis lagi atau banyak lagi tentang layouting yang bisa kita gunakan. Dan kita akan bahas itu di video selanjutnya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham, menyenangkan juga videonya. Saya rasa itu. Saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits kawan-kawan semuanya.